A few moments later. Wilayah pembangunan di Indonesia. Pembangunan di Indonesia dipusatkan pada wilayah yang diperkirakan menjadi pusat pertumbuhan atau kawasan sentral yang dapat menarik daerah-daerah sekitarnya. Dengan menjadikan kawasan sentral tersebut sebagai pusat pertumbuhan, diharapkan proses pembangunan dapat mengalir ke wilayah di sekitarnya dan terjadi pemerataan. Untuk melakukan pembangunan di Indonesia, maka wilayah-wilayah kepulauan yang luas akan dibagi dalam beberapa bagian. Pembagian tersebut didasarkan pengamatan bahwa provinsi tertentu mempunyai kegiatan seperti perdagangan, produksi, keuangan, jasa, dan lainnya yang berkaitan erat dengan provinsi lain. Di sekitarnya, pembagian wilayah tidak mencakup perubahan struktur administrasi pemerintahan, hanya pendekatan untuk mempermudah perumusan dan pengarahan berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan. Perwilayahan atau regionalisasi yang dilakukan hanya bersifat sementara waktu saja. Pembangunan yang dilakukan saat REPLIT kedua tahun 1974 sampai 1978 membuat Indonesia memiliki setidaknya 4 wilayah pembangunan utama, yakni 1. Wilayah pembangunan utama A. Pusat wilayah pembangunan utama adalah Medan. Wilayah pembangunan 1 meliputi provinsi-provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Wilayah pembangunan 2 meliputi provinsi-provinsi Sumatera Barat dan Riau. 2. Wilayah pembangunan utama B. Pusat wilayah pembangunan utama B adalah Jakarta Raya. Wilayah pembangunan 3 meliputi provinsi-provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Wilayah pembangunan 4 meliputi provinsi-provinsi Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di Yogyakarta. Wilayah pembangunan 6 meliputi Provinsi Kalimantan Barat. 3. Wilayah pembangunan utama C. Pusat wilayah pembangunan utama C adalah Surabaya. Wilayah pembangunan 5 meliputi provinsi-provinsi Jawa Timur dan Bali. Wilayah pembangunan 7 meliputi provinsi-provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. 4. Wilayah pembangunan utama D. Pusat wilayah pembangunan utama D adalah Ujung Pandang. Wilayah pembangunan 8 meliputi provinsi-provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Wilayah pembangunan 9 meliputi provinsi-provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Wilayah pembangunan 10 meliputi provinsi-provinsi Maluku dan Papua. Pembangunan wilayah berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah lainnya adalah kemajuan pesat di bidang pembangunan. Pusat pertumbuhan tersebut akan selalu melaksanakan program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri maupun wilayah lain di sekitarnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan didasarkan pada sosial ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan suatu wilayah perlu menerapkan konsep berkelanjutan yang didasari oleh 5 hal berikut. 1. Proses pembangunan berlangsung terus-menerus. Pembangunan fisik, sosial, maupun ekonomi terus-menerus dilakukan. Karena kebutuhan manusia yang terus meningkat, pembangunan berkelanjutan diperlukan agar kebutuhan masa kini dan masa depan dapat terpenuhi. 2. Sumber daya alam memiliki ambang batas. Semakin tinggi intensitas penggunaan sumber daya alam dapat menurunkan kualitas dan kuantitas lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam baik yang dapat diperbarui harus di bawah atau setara batas yang telah ditentukan, agar tujuan penting dari pembangunan berkelanjutan tetap dapat dilaksanakan. Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi dengan kualitas hidup. Kualitas lingkungan di suatu wilayah dapat menunjukkan perilaku masyarakat setempat dalam memperlakukan dan mengelola lingkungan. Lingkungan berkualitas dicirikan dengan masyarakatnya merasa nyaman, betah, kebutuhan terpenuhi, dan sadar lingkungan. 4. Memungkinkan pemilihan sumber daya alternatif. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam ketersediaan sumber daya alam terutama yang tidak dapat diperbarui. Adanya sumber daya alternatif dapat mempertahankan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dijalankan. 5. Pembangunan berkelanjutan mengandalkan solidaritas transgenerasi.
Pembangunan berkelanjutan bertujuan pada terpenuhinya generasi pada masa kini maupun pada masa mendatang. Untuk itu peran lintas generasi diperlukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menanamkan pentingnya pembangunan kepada generasi berikutnya, bisa melewati pendidikan atau bidang lain.